Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang dipahami? Kalau Kak, nggak ada, ya. mau nanya, saya Kak, pertanyaannya, apakah laporan keuangan itu hanya untuk perusahaan atau bisnis gitu, atau ada yang lain? Oke, jadi laporan keuangan itu fungsinya adalah untuk melakukan suatu pembukuan ataupun bentar. Jadi laporan keuangan itu fungsinya adalah untuk melakukan suatu pembukuan ataupun itu salah satu fungsinya. Terus fungsi lainnya adalah untuk mengelola ataupun merencanakan keuangan kita gitu kan, dan untuk mengevaluasi gitu apakah kita untung ataupun rugi begitu kan. Jadi itu adalah salah satu fungsi laporan keuangan. Jadi apakah laporan keuangan itu hanya diharuskan untuk produk atau jasa gitu kan, untuk satu perusahaan ataupun bisnis? Jawabannya adalah ya, diharuskan. Kalau untuk bentar. Jadi kalau untuk ya diharuskan untuk usaha ataupun bisnis itu memang harus menggunakan laporan keuangan berupa pembukuan. Nah, kalau misalnya untuk instansi atau organisasi lain juga biasanya dibutuhkan gitu kan. Jadi misalnya ini ada suatu instansi ataupun organisasi, itu kan ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah, jadi mungkin bisa dibutuhkan juga untuk suatu instansi ataupun organisasi yang membutuhkan pembukuan gitu sebagai kontrol keuangan gitulah. Jadi jawabannya kalau misalnya laporan keuangan itu memang diwajibkan bagi suatu perusahaan atau bisnis, namun tidak menutup kemungkinan bagi instansi dan organisasi lain juga. Jadi sampai situ mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup Kak, terima kasih. Belum, oke. Jadi kakak minta perwakilan dulu jika sempat semuanya, kalau nggak sempat perwakilan aja. Jadi kakak minta ketersediaannya dari kelas A untuk terlebih dahulu mempresentasikan apa hasil laporannya, gitu, sesuai dengan produk yang sudah ditetapkan kemarin. Oke, tanpa kakak tunjuk, langsung aja. Kakak kelompok kami. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk memulai presentasi kami. Laporan membuat body scrub dengan bahan alami, yaitu lulur dari kopi. Alat yang pertama, ayakan, sendok, blender, baskom, timbangan. Lalu bahannya 200 gram beras, 4 sendok makan kopi bubuk, 1 sendok makan kunyit bubuk. Cara kerjanya, yang pertama, haluskan beras yang sudah direndam selama 1-2 jam. Yang kedua, timbang beras yang sudah dihaluskan sebanyak 200 gram. Yang ketiga, ayak beras yang sudah dihaluskan dengan ayakan. Cara keempat, ya, campurkan 4 sendok makan kopi bubuk dan 1 sendok kunyit. Cara kelima, masukkan campuran kopi bubuk dan kunyit bubuk ke dalam beras yang sudah diayak, lalu campur hingga tercampur rata. Yang terakhir, pindahkan bubuk lulur ke dalam standing pouch, dan lulur siap digunakan dengan menambahkan 2 sendok makan lulur dan 1 sendok makan air bersih. Lalu, cara penggunaannya, yang pertama, campurkan 2 sendok makan bubuk lulur dan 1 sendok makan air bersih, lalu aduk hingga tekstur menyerupai pasta. Yang kedua, aplikasikan lulur pada bagian yang ingin di-scrub, lalu tunggu hingga lulur setengah kering. Yang ketiga, gosok lulur yang sudah setengah kering secara perlahan, lalu bilas dengan air bersih. Dan hasilnya, dari hasil pertama kali pemakaian lulur kopi yang kami buat, lulur ini dapat memberikan efek mencerahkan sejak pemakaian yang pertamanya.
Pembahasan kami dari kelompok 1 pada hari Jumat tanggal 3 bulan September 2021 membuat telur dari beras, kunyit, dan kopi. Hasil dari produk yang kami buat sangat memuaskan karena dapat dilihat pada gambar. Setelah 1 kali pemakaian telur kopi yang kami buat, telur kopi ini langsung memberikan efek mencerahkan sejak pemakaian pertamanya. Ada banyak manfaat masing-masing bahan tersebut bagi kulit antara lain, yang pertama beras untuk melembabkan kulit, mencerahkan kulit, serta membuang sel kulit mati penyebab kulit kusam. Ini karena beras kaya akan vitamin dan berbagai senyawa yang bersifat sebagai antioksidan. Yang kedua, kunyit untuk melembabkan dan merevitalisasi kulit sambil mengurangi gejala kulit kering, dapat mempercepat proses menghilangkan sel-sel kulit mati, membuat kulit sehat dan lembut, dan melindungi sel-sel kulit dari kerusakan lebih lanjut. Yang 3, kopi untuk mengurangi bintik-bintik di kulit akibat sinar matahari, kemerahan, mengurangi selulit, dan mencegah kanker kulit. Kopi juga bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati, melembutkan kulit, dan menghilangkan bekas luka karena mengandung antioksidan dan juga dapat membantu melawan radikal bebas. Uji prototipenya yang pertama, pengujian teknis atau technical testing. Telur organik bubuk biasanya tahan 3-6 bulan jika belum dibuka, dan tahan hingga sebulan jika sudah dibuka. Telur organik bubuk dapat disimpan di suhu ruang dan dihindarkan dari paparan sinar matahari langsung, dipakai 2 kali seminggu dalam kurun waktu yaitu 10-15 menit, hingga sedikit mengering lalu digosok perlahan dan dibilas. Tidak semua jenis kulit cocok dengan telur organik. Jika tidak cocok akan menimbulkan sensasi panas dan muncul kemerahan. Yang kedua, pengujian preferensi dan kepuasan. Pada pengujian preferensi dan kepuasan kami meminta salah satu anggota dari kelompok kami untuk menggunakan telur kopi secara rutin 2-3 kali seminggu, dan hasilnya telur buatan kami dapat mencerahkan kulit secara permanen selama kulit tidak terpapar matahari langsung dan tetap menggunakan sunscreen atau sunblock pada saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, pengujian pasar simulasi. Perlu dilakukan pengujian laboratorium terlebih dahulu. Setelah produk kami terdeteksi aman, baru bisa mensimulasikan atau memahami apakah produk kami diperlukan oleh kalangan masyarakat dan mengetahui golongan siapa yang paling banyak membutuhkan produk kami. Setelah itu, baru dapat melakukan pengujian pasar. Yang terakhir, pengujian pasar. Dalam pengujian ini, kami akan menawarkan produk di tempat yang ramai akan konsumen, seperti di supermarket yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar, di mana produk tersebut nantinya akan dijual dan juga dipromosikan produk melalui media sosial untuk mendapatkan jangkauan konsumen yang lebih luas. Kesimpulannya, produk telur organik yang kami buat pada tanggal 3 September 2021 dapat dikatakan berhasil karena produk kami aman ketika digunakan, tidak menimbulkan rasa panas atau gatal, dan tidak menimbulkan kemerahan. Tetapi tetap diingatkan jika telur ini tidak dapat digunakan pada semua jenis kulit. Biasanya pada kulit sensitif akan menimbulkan reaksi panas dan kemerahan pada kulit akibat alergi terhadap produk organik. Untuk hasilnya sendiri, produk telur yang kami buat dapat mencerahkan kulit secara permanen jika digunakan secara rutin dan tetap menggunakan sunscreen atau sunblock pada saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Sarannya, agar hasil scrub tidak terlalu kasar dan menyakiti kulit, beras di blender hingga halus, gunakan kunyit dan kopi sesuai takaran agar warna kunyit tidak menempel pada kulit. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan 2-3 kali seminggu dan menggunakan sunblock ketika berada di luar ruangan agar kulit terhindar dari paparan matahari langsung. Jika perlu, produk dapat melakukan promosi secara intensif agar konsumen mengetahui informasi mengenai produk telur organik yang kami buat. Sekian pemaparan laporan kami dari saya.